Kota Gede bukan sekedar kota kerajinan, tapi sebenarnya Kota Gede itu bekas ibu kota kerajaan besar, kerajaan Mataram Islam, sangat luas. Memang sementara termasuk yang paling luas ya, jika dikaitkan dengan masanya sebagai awal-awal Mataram Islam itu. Kota Gede pada zamannya adalah kota kerajaan atau capital city bagi kerajaan Mataram Islam. Pada masanya, Kota Gede ini dikelilingi oleh dua benteng. Benteng yang lebih kecil yang ada di dalam yaitu yang disebut Cepuri. Cepuri itu benteng bagi keraton. Yang satu adalah Baluwarti. Baluwarti itu benteng luar yang mengelilingi seluruh wilayah kota. Itulah yang menandai mengapa kutonya, bentengnya disebut gede. Karena luasannya itu 200 hektar. Itu setara dengan 1/4 luas wilayah kota Yogyakarta sekarang. Dengan membayangkan kota yang sebesar itu, kita dapat mengetahui banyak hal ya, nilai-nilai yang sangat tinggi waktu itu, teknologinya, konsep tata kotanya, perekonomiannya, semuanya nilai-nilai itu yang terkandung di Kota Gede sebenarnya. Sayangnya, pada waktu dilakukan penelitian untuk melacak jejak Baluwarti maupun Cepuri, itu kami untuk Baluwarti sudah tidak menemukan lagi ketinggiannya. Yang tersisa adalah jejak-jejak yang ada di permukaan tanah. Baluwarti ini sisa-sisanya masih kita lihat. Kalau dari beberapa tinggalan bisa kita ketahui batasnya adalah di sebelah barat Sungai Gajah Wong, di sebelah timur Sungai Manggisan, sementara yang di sebelah utara itu berada di sekitar Perumahan Cendok Indah. Kemudian di sebelah selatan itu kita bisa melihat adanya sisa-sisa tembok yang berada di Kelurahan Singosaren. Barat daya Baluwarti, Kota Gede. Lokasi ini diperkirakan merupakan sudut barat daya Baluwarti yang daerahnya lebih rendah daripada struktur yang ditemukan sebelumnya karena tanahnya telah dikeruk untuk pembuatan jalur selatan kota Yogyakarta. Di luar Baluwarti itu ada yang namanya jagang. Jagang itu sebagian ada yang artifisial, artinya dibuat oleh manusia, nyambung kepada sungai. Jadi sungai itu juga sebagai prasarana pertahanan. Kedalamannya 1,3 meter, sedangkan lebarnya adalah antara 20 sampai 30 meter. Antara yang di luar Baluwarti dan di luar Cepuri agak ada perbedaan ukuran. Yang di luar Cepuri itu 15 sampai 25 meter. Mataram Islam Kota Gede adalah kerajaan Islam yang tata kotanya cukup lengkap. Karena kalau dibanding dengan pendahulunya, baik Demak maupun Pajang, tata kotanya tidak selengkap kayak Kota Gede. Kota Gede ini sebenarnya mutrani, jadi meniru tata ruang kota kerajaan Demak. Tetapi di sini lebih dikembangkan daripada Demak, lebih komplit komponen-komponennya. Kalau kita berbicara dari intinya, komponen Kota Gede sebagai kota kerajaan, di situ ada keraton. Keraton itu letaknya adalah di sebelah selatan alun-alun. Dulunya ini alun-alun, yang alun-alun zaman Mataram dulu, kemudian menjadi perkampungan. Meskipun nama perkampungannya masih Kampung Alun-Alun. Keraton juga kita sudah tidak jumpai lagi sisa-sisanya, meskipun toponimnya masih ada. Ini yang toponimnya Dalem dan Kedaton yang menandakan ini adalah wilayah inti keraton itu, Her. Ini
Ya ini dan oleh masyarakat kan ini tetap disakralkan sehingga orang tidak berani membangun bangunan baru di sini kecuali bangunan pelindung Watu Gilang dan Watu Gateng yang itu berupa batu hitam segi 4 panjang itu. Saya berasumsi itu adalah tempat penobatan raja. Di dekat Watu Gilang itu ada semacam lapik yang ada batu bundar 2. Interpretasi saya itu adalah peluru meriam yang dipakai di dalam pertempuran waktu itu. Di sekitar itu adalah permukiman para warga masyarakat Kota Gede, mulai dari para pangeran, kemudian juga warga biasa. Permukimannya sendiri sudah kita tidak bisa lacak. Kita bisa lacak sekarang itu dari toponim atau nama tempat. Misalnya saja Loreng Pasar, Kemasan, Kauman, itu masih bisa kita jumpai. Kemudian di sebelah barat alun-alun itu ada yang masih sangat utuh adalah Masjid Agung. Kemudian makam kerajaan yang ada di belakang Masjid Agung. Nah, di sebelah timur laut alun-alun itu ada pasar sebagai pasar utama. Kota Gede yang sekarang ini itu sebenarnya sudah mengalami setidaknya 3 fase. Fase pertama itu ketika dibangun dan digunakan sebagai ibu kota. Kemudian fase kedua ketika mulai ditinggalkan dan dikelola oleh abdi dalam dan para kerabat keraton gitu. Dan fase ketiga itu ketika mulai masuk masyarakat umum dan tumbuhnya bangunan-bangunan dan rumah-rumah baru, termasuk dipicu juga oleh adanya makam Mas Torenggo pada awal tahun 20 itu. Semua tumbuh, semua makin menutup, makin mempersempit ciri-ciri Kota Gede yang sebenarnya sebagai ibu kota yang sangat besar itu. Bangunan tempat tinggal pada masa itu biasanya dibuat dari kayu dan juga material lain yang tidak permanen sifatnya. Besar kemungkinan bangunan-bangunan di Keraton Kota Gede ini dibawa pindah ke Pleret. Karena jaraknya kalau kita lihat kan tidak terlalu jauh. Mestinya ada bangunan yang tidak dibawa pindah. Tetapi karena kemudian ditinggalkan, maka bangunan-bangunan itu kemudian tidak terawat. Barangkali di sini ada andil dari bencana alam untuk kerusakan keraton itu. Dikit-dikit ceritanya ditandur tebu, terus dikit-dikit dibuat. Keduaan niku wonten watune ageng-ageng niku, wonten watu hitam, wonten watu putih, wonten buto. Nah nek sing kula ngertosi nek kon dikeduki niku pun do dunggahke kalih sing do ngeduki niku wae. Tanggo kula nggih golek watu-watu saking mriki riyen kian digawa mulih. Karena kurangnya kesadaran warga terhadap tinggalan yang ada, salah satunya adalah memanfaatkan sisa-sisa batu-batu yang ada di Baluwarti maupun Cepuri, salah satunya untuk kepentingan pembuatan rumah tinggalnya sekarang. Konsep dasar dari pelestarian yang diberikan oleh Balai Arkeologi adalah pelestarian dalam hal aspek fisiknya maupun aspek nilainya. Salah satu cara adalah dengan membuat simulasi dengan cara rekonstruksi, baik rekonstruksi secara digital ya, mungkin dengan 3D, mulai dari fase pertama, fase kedua, sampai fase ketiga, maupun pembuatan maket ya, sehingga siapapun yang masuk Kota Gede itu akan memahami bahwa Kota Gede itu tidak sekedar apa yang dilihat sekarang itu. Pihak-pihak yang terkait dengan pelestarian Kota Gede ya. Pertama adalah Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai pengampu nilai-nilai yang dilestarikan. Yang kedua BPJB itu untuk pelestarian fisiknya. Dan kemudian Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta dalam hal ini itu untuk pelaksanaan pembuatan maket,
pelaksanaan sosialisasi, dan jangan dilupakan masyarakat Kota Gede itu sendiri yang kita akan menjadi agen ya dalam menginformasikan Kota Gede yang sebenarnya gitu. Ya ketika masyarakat Kota Gede sendiri itu bisa menjadi agen untuk informasi, maka diharapkan masyarakat itu sendiri akan bisa menjadi pelestari ya secara mandiri. Secara mandiri dalam ini bukan hanya fisiknya saja yang dijaga, tetapi juga nilai-nilainya, termasuk perkembangan peradaban Kota Gede yang sebenarnya.